Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan ini adalah partai yang tidak kalah menarik teman-teman. Tentunya di final Speedchess Championship 2023 antara Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Dan saya mengambil dari momen permainan 3 menit di game yang ke-10. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan pion ke D4 dan dibalas Hikaru kuda ke F6, C4 saat ini, lalu E6, biasanya juga dengan kuda ke C3, yaitu juga mengarah kepada Nimjo Indian, tetapi pada kesempatan ini Magnus Carlsen memilih kuda ke F3 sehingga mengarah anti Nimjo Indian. Apabila di dalam posisi pion ke G6, ini adalah Kings Indian Defense, tetapi di dalam posisi dimainkan B6 sehingga dari sisi menteri ini dinamakan dengan Queens Indian Defense. Pion ke G3 mempersiapkan fianchetto, maka saat ini tentunya gajah ke B7, gajah ke G2, dan gajah ke B4 skak. Ini adalah variasi Capablanca pada Queens Indian Defense. Gajah menutup tentunya, maka pertukaran terjadi menteri menerima jika kita lihat setup juga fianchetto dan juga tentunya dua pion di file C dan juga di file D ini juga mirip tentunya mengarah setup pembukaan Catalan. Rokade saat ini berlanjut, maka kuda ke C3 dan kuda ke E4 di mana mengancam menteri menawarkan kuda. Menteri ke D3, di sini kuda juga langsung memukul kuda. Dan bagaimana melanjutkan teman-teman? Mungkin sekilas kita langsung memukul kuda kembali. Tetapi pada kesempatan ini Magnus Carlsen membuat opsi yang cukup menarik teman-teman. Ia memancing kuda ke G5. Dan ini harus hati-hati teman-teman. Karena apa? Di sini kuda kembali. Sebelumnya apabila di dalam posisi seperti ini dicoba langsung semisal gajah langsung menerima gajah juga mendapatkan benteng. Masalahnya menteri memukul pion H7. Ancamannya adalah skakmat teman-teman. Dan juga bagaimana terlihat dikorbankan juga kuda ini. Diterima kuda misalkan. Masalahnya gajah memukul gajah. Benteng juga ke depan akan hilang sehingga unggul kualitas bagi putih. Oleh sebab itulah teman-teman, satu-satunya opsi terbaik untuk merespon kuda ke G5 yaitu kuda kembali ke E4 dan ini yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Kuda tentunya memukul kuda, Hikaru Nakamura melanjutkan kuda pengembangan ke C6, rokade berlanjut dan F5 tentunya mengusir kuda juga ke depan mendorong pion melaju teman-teman untuk membuka file F. Maka kuda mundur ke C3 dan F4 saat ini pilihan yang cukup menarik tentunya setup yang coba dimainkan Hikaru Nakamura. Menteri ke D2 berlanjut mengancam juga pion, menteri ke F6, benteng ke D1, lalu kuda ke A5 tentunya menawarkan juga pertukaran gajah. Di sini gajah menerima gajah, kuda memukul kembali, lalu E3 menawarkan pion teman-teman. Di sini juga opsi yang menarik tentunya disupport terus pion melaju F3 dan ini dipilih oleh Hikaru bermanuver ke depan menteri ke file H, ancaman juga skakmat. Sehingga pion ke E4 tentunya saat ini membuka akses menteri sehingga tentunya menteri hitam tidak bisa ke H6. Menteri ke G6 saat ini juga langsung mengepin pion terhadap raja tentunya, maka pion ke H4 berlanjut. Kuda ke D6 mengancam juga pion dan cukup logis menteri ke D3 mensupport pion keduanya, tetapi inilah pancingan dari Hikaru Nakamura. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini bahwa B3 adalah opsi terbaik. Memang memberikan juga pion sentral, kuda akan menerima pion, pertukaran menteri menerima, di sini benteng dapat ke E1. Yang pertama apabila menteri ke G4 ancaman juga ke depan, raja ke H2 dan semuanya aman-aman saja. Yang kedua menteri juga kembali ke G6, di sini dapat dimainkan D5. Apabila terjadi pertukaran ini akan tempus skak, waktu yang sama juga mengancam pion D7. Ini adalah sebuah variasi yang bisa terjadi teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan menteri ke D3, ia tidak mau kehilangan pion sentralnya. Maka benteng ke F4 saat ini, di mana selain menumpuk benteng ke depan, di sini juga menambah tekanan terhadap pion, juga tentunya mengancam pion H4, memanfaatkan bahwa pion ke G3 ini adalah sedang dipin. Di sini benteng ke E1, maka tentunya benteng ke F8 fokus rencana, benteng ke E3 teman-teman juga ke depan untuk menekan pion ini.
karena semuanya serba salah. Apabila dicoba menghindar semisal Raja ke H2 dengan ide ke depan pion dapat memukul benteng, masalahnya benteng akan memukul pion skak, karena apabila diterima membuka juga file K, menteri ke G2 adalah skakmat teman-teman. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini dimainkan benteng ke E3, maka lagi-lagi di sini sebuah opsi yang sangat menarik juga dari Hikaru Nakamura. Anda pause video ini, apa kira-kira yang dimainkan oleh hitam? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion C4, dan ini langkah brilian tentunya. Di sini juga mengancam benteng sehingga menteri melanjutkan menerima pengorbanan kuda ini. Maka benteng saat ini memukul pion H4, dan lagi-lagi kita lihat bahwa pion sedang dipin. Di sini saat ini berlanjut, yaitu tentunya dengan benteng ke D3. Karena semuanya serba salah, apabila dicoba menteri ke F1 juga untuk sebagai defender ke depan, masalahnya hitam dapat melanjutkan dengan benteng ke H6, di mana ke depan membawa menteri tentunya ke H5. Tiada hal yang bisa mencegah bahwa ke depan adalah ancaman skakmat. Satu-satunya mencegah ialah wajib diberikan juga benteng terhadap pion, maka jelas di sini bahwa hitam sudah unggul kualitas. Kita kembali teman-teman, masih dicoba oleh Magnus Carlsen benteng ke D3, maka lagi-lagi teman-teman, ini adalah langkah eksekusi yang ditemukan oleh Hikaru Nakamura. Jika Anda di dalam posisi ini, apa langkah brilian yang dimainkan oleh Hikaru yang membuat Magnus Carlsen menyerah di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri memukul pion G3 skak, mengorbankan menteri, dan di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Tentunya pion menerima, maka F2 skak teman-teman. Kita lihat, apabila melangkah tentunya saat ini ke G2, masalahnya pion akan promosi, langsung juga skakmat ke depan. Raja ke F1, tentunya di sini juga dilakukan skak. Raja ke E2, maka pion juga akan bangkit kembali. Di sini melakukan skak, terlihat unggul juga kuda, tetapi masalahnya di sini adalah skakmat tak bisa dicegah. Menteri akan ke C1, raja kembali ke E2, benteng ke E1, hasilnya adalah skakmat. Sangat-sangat luar biasa tentunya teman-teman. Bagaimana pertarungan final Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura dengan poin sengit teman-teman. 13,5 versus 12,5, hanya beda 1 poin teman-teman. Bisa kita bayangkan, ketika Magnus menang, Hikaru menang kembali, Magnus menang, Hikaru lagi, seterusnya silih berganti. Dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 83,3% dan Hikaru Nakamura 91,7% dengan 2 langkah brilian diakhiri eksekusi pengorbanan menterinya. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.